Semangat pagi di hari Rabu 14 Oktober 2020. Kembali kita bersekutu dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Menenangkan hati, menenangkan pikir, memulai dengan saat teduh sejenak. Pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Orang kok muna ya? Seringkali terdengar seseorang mengeluh demikian. Kata muna adalah ucapan yang dipersingkat dari kata munafik. Biasanya orang disebut munafik ketika tampilan luar orang tersebut tidak sama dengan kondisi dalamnya. Artinya, dari luar orang tersebut tampak baik dan kudus, akan tetapi di dalamnya, yaitu hatinya busuk dan penuh dengan kejahatan. Menariknya, seseorang yang seringkali menuduh orang lain bersikap muna, tak jarang dia sendiri juga sering berlaku sama. Mungkin di antara kita sendiri juga sering berlaku demikian, atau sama sekali tidak pernah. Muna. Anggota keluarga Allah harus diakui bahwa orang memang cenderung lebih mudah untuk mengupayakan agar dirinya nampak baik dari luar, namun seringkali susah untuk benar-benar memiliki kebaikan dari dalam hatinya. Contohnya, dari tampilan luar bisa saja dua orang yang tadinya berseteru sudah mau bertemu, bersalaman, ataupun tertawa bersama-sama. Akan tetapi belum tentu hati kedua orang tersebut sudah benar-benar saling mengampuni. Anggota keluarga Allah, senada dengan suasana itulah Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang terbiasa berusaha untuk menampilkan diri mereka sebagai orang yang baik dan taat beragama dengan cara melakukan berbagai tata cara keagamaan seperti mencuci tangan sebelum makan. Bagian bacaan kita dari Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41 demikian. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikian kesaksian yang tertulis dalam Lukas 11 ayat 37 sampai dengan 41. Dengan Lukas, Tuhan Yesus mengatakan bahwa orang-orang Farisi hanya membersihkan bagian luar dari dirinya saja, sementara bagian dalam hatinya penuh dengan berbagai niatan untuk berbuat jahat. Bukan berarti manusia tak perlu tampil baik dari luar. Namun yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus ialah lebih baik kalau manusia itu sungguh-sungguh baik dari dalam hatinya. Karena ketika dalam hati baik, di luarnya pasti juga akan ditampakkan yang baik pula. Anggota keluarga Allah, ayo bersama-sama berjuang untuk tidak berlaku muna, hanya baik di tampilan luar, tetapi kita memang baik dari dalam karena hati kita sudah dibersihkan oleh
tubuh dan darah Tuhan Yesus sendiri, dan kehidupan kita memang sudah benar-benar bersih, dan kita tinggal melanjutkannya, membawa hati yang bersih, kehidupan yang bersih di dalam sikap, tutur kata, bahkan perilaku hidup kita setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Anggota keluarga Allah, untuk menjaga kehidupan agar kita tidak mudah jatuh di dalam sikap muna, mari kita selalu memohon dan menyatakan permohonan kita kepada Tuhan untuk membersihkan hati dan kehidupan kita, menghapuskan dosa kita, bahkan menolong kita untuk lepas dari nafsu dunia. Dan kita mohon Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupan kita, memimpin hidup kita agar kita bisa sampai ke tempat yang baik seperti yang dikehendaki Tuhan. Kita bersama menanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat nomor 28, baitnya yang pertama dengan yang keempat, ya Yesus tolonglah. Kita bersama berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami diingatkan, dikuatkan agar perilaku hidup kami melanjutkan kerendahan hati dengan tidak bersikap munafik. Karena kami adalah anggota keluarga Allah yang sudah dibersihkan dalam hati kami, kehidupan kami seutuhnya oleh tubuh dan darah Kristus. Selayaknya kami melanjutkan kehidupan yang baik, bersih, sesuai dengan kehendak-Mu di dalam kehidupan nyata, melalui aktivitas kerja kami, melalui tutur kata kami, sikap hidup kami yang kami nampakkan bagi orang lain di sekitar kami. Ajarkan juga kepada kami untuk membantu dan menolong anak-anak kami di usia sekolah mereka, di dalam belajar mengenal akan kasih-Mu dan menjauhkan diri dari sikap munafik. Ajarkan juga kepada para muda-mudi-Mu yang bekerja dengan suasana yang berbeda seperti biasanya di masa pandemi COVID saat ini. Kesulitan-kesulitan tertentu biarlah tetap menjadi bagian yang dipelajari untuk mewujudkan hidup yang bergantung hanya kepada Tuhan. Demikian juga muda-mudi yang berusaha untuk menemukan pasangan hidup yang sepadan. Kami menyerahkan pemimpin kami di bangsa dan negara ini. Kami menyerahkan wakil rakyat kami, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama yang ada di bumi pertiwi. Dengan segala kondisi yang ada, Tuhan tambahkan kebijaksanaan. Kalau ada bagian-bagian perilaku mereka tidak sesuai dengan kehendak-Mu, ampunilah Tuhan. Itulah permohonan kami bagi mereka. Kami menyerahkan rakyat dan masyarakat seutuhnya di dalam bekerja sama
bahu-membahu membangun kehidupan kebersamaan damai sejahtera yang ada di bumi pertiwi ini. Toleransi antar umat beragama, biarlah kasih-Mu juga yang nyata, yang menjadi dasar bangunan yang kuat bagi kehidupan semua orang, dan kami anggota keluarga Allah memulai kehidupan yang baik dengan saling bertoleransi dan memahami kehidupan sesama yang berbeda dengan kami. Kami mengaturkan para medis di dalam aktivitas kerja mereka dengan menjadi garda paling depan. Biarlah kasih-Mu yang tetap nyata, kekuatan perlindungan dan kebijaksanaan-Mu juga nyata bagi mereka. Dimanapun para medis bekerja, di rumah sakit yang ada di seluruh dunia ini, biarlah kasih-Mu juga tetap nyata bagi kehidupan kami. Allah kehidupan, kami juga menyerahkan anggota keluarga Allah yang mengalami kelemahan tubuh jasmani, kelemahan ragawi dengan sakit penyakit apapun. Biarlah tetap mewujudkan kehidupan dengan mengakui keterbatasannya, sehingga ketika menerima akan keadaan sakit penyakit itu tetapi tetap mengandalkan Tuhan, berserah kepada Tuhan, justru menjadi jalan pemulihan kehidupan yang baik. Itu doa-doa kami, di dalam Kristus kami boleh berdoa. Amin. Sekarang bersama melanjutkan kehidupan, menjauhkan diri dari sikap hidup muna dengan tetap membawa berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita, di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, tercurah, tertumpah, melingkupi, menjadi pendorong, penggerak, bahkan pengarah kehidupan bagi setiap anggota keluarga Allah untuk menjauhkan hidup dari sikap muna. Amin.